Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat walafiat, panjang umur kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya, mensyukuri apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat Allah la tuhsuha, tidak bisa dihitung, saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan memberikan salah satu kunci rizki, yang hal itu adalah dari rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang Allah berikan kepada kita tentunya tidak semua itu milik kita. Ada sebagian milik orang lain, bahkan sebagian itu menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita infakkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Apa-apa yang kamu infakkan, maka kata Allah, akan ku ganti dengan yang lebih dari apa yang kau berikan, karena Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, matsalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamasli habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu benih yang tumbuh. Zalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasli habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat satu benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu tumbuh 100 biji, dan Allah akan memberikan segalanya, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha luas dan maha mengetahui. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang kita suka perhitungan ketika menginfakkan harta di jalan Allah. Ada pikiran, andaikan aku menginfakkan hartaku sekian atau sekian, maka aku akan bangkrut dan lain sebagainya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, kata Allah. Ketika apapun yang kau infakkan, baik berupa material, berupa tenaga, atau berupa pikiran, maka Allah akan menginfakkan kembali seperti rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya apabila kita mensyukur nikmat Allah, katakan, tapi ketika engkau kufur atas nikmat Allah,
maka pelan-pelan akan kuhabiskan nikmat yang telah kuberikan kepadamu, dan hal itu menjadi sebuah azab yang amat sangat pedih. Uang kita, harta kita, ibarat ketika kita ingin menginfakkan harta, uang yang ada di tangan kita 1 juta, kemudian kita infakkan 100.000, maka hakikatnya uang milik kita itulah 100.000. Yang 900 itu tidak akan bermanfaat apa-apa, karena itu akan keluar menjadi sebuah kotoran-kotoran. Artinya, ketika kita mengamalkan ayat matsalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah, ketika kita menginfakkan harta kita, maka setiap harta yang kita infakkan akan tumbuh menjadi 7 kali lipat, dan kemudian Allah lipatkan menjadi 100 kali lipat kembali. Bahkan kata Allah, akan kulipat gandakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan apa yang kau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan itu sebuah kenikmatan. Ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ladang surga sebetulnya di hadapan kita. Ada pembangunan masjid, ada pembangunan musola, ada pembangunan madrasah. Itu ladang surga. Dan disitulah kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengimplementasikan diri dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebagian harta kita. Karena infak adalah kunci daripada rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasul, sahabat Nabi yang sudah terkenal di mata kita umat Islam. Bilal bin Rabah adalah budak yang miskin, hitam, kelam, tetapi apa kata Nabi? Ya Bilal, infakkanlah hartamu, karena kamu tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita suka berpikir, ketika harta kita keluarkan, maka kita akan menjadi orang yang miskin, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut. Ini salah satu kesalahan pikiran kita. Ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita selalu berniat untuk senantiasa membersihkan harta kita dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengeluarkan harta kita bersedekah, berzakat, dan senantiasa beramal untuk fisabilillah, agar kita menjadi manusia-manusia yang bersih dari harta kita, karena harta kita tidak semuanya milik kita, tapi milik Allah dan milik orang lain. Ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekilas info ini menjadi sebuah pandangan kita agar kita bisa menghayati dan bisa mengamalkan tentang infak di jalan Allah, sehingga kita memiliki harta yang bersih dan kita aman untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah hanya mengharapkan keridhaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah inna Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang bermanfaat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.